Berbicara mengenai negara muslim yang sampai saat ini belum diakui dunia internasional, sebagian besar dari kita mungkin mengira hanya negara Palestina. Namun tahukah kamu, ternyata negara muslim yang sampai sekarang tidak diakui dunia juga ada di wilayah lain, tepatnya di wilayah Afrika Utara. أنا صحراوية ما نبغوا لا انضمام ونبغوا لا الحرية ونبغوا لا استقلال الوطن ونعانوا من دنس الغزاة نعانوا من الغزاة اللي في وطننا قالعين من الوطن ظالمين. Negara yang berpenduduk 100% Islam ini seakan terlupakan dan hampir tidak pernah disinggung oleh dunia internasional. Bahkan, salah satu negara Islam terkecil di dunia dan paling sedikit penduduknya ini, masih berjuang untuk mendapatkan kembali 80% dari wilayahnya yang disengketakan. Selamat datang di perjalanan kehidupan masyarakat Sahara Barat, di mana kita akan mencoba memahami lebih jauh tentang negara ini, dan semua aspek yang mungkin bisa memberikan informasi positif bagi kita semua. Mendengar nama Sahara Barat, mungkin banyak dari kita yang belum mengetahui atau jarang mendengar tentang negara yang satu ini. Terletak di Afrika Utara, Western Sahara atau Sahara Barat adalah wilayah terkecil di Afrika Utara yang memproklamirkan diri sebagai negara berdaulat yang sampai saat ini belum diakui dunia internasional. Sahara Barat merupakan wilayah yang disengketakan di pantai barat laut dan wilayah Maghreb di Afrika Utara dan Barat. Sahara Barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, antara Mauritania dan Maroko, serta berbatasan dengan Aljazair di timur laut. Tanah di Sahara Barat kebanyakan kering dan tidak baik untuk kegiatan pertanian, tetapi terdapat cadangan fosfat yang cukup besar. Dulunya, Sahara Barat dikuasai oleh Spanyol, ketika wilayah ini dinyatakan oleh PBB sejak tahun 1963, sebagai wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri. Setelah tuntutan Maroko pada tahun 1965 melalui Majelis Umum PBB, meminta Spanyol mendekolonisasi wilayah tersebut, akhirnya Spanyol melepaskan Sahara Barat untuk menentukan nasib sendiri, dan menyerahkan kontrol administratif wilayah tersebut kepada dua negara yaitu Maroko dan Mauritania. Namun setelah itu, ternyata pendirian negara Sahara Barat ini tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya. Terjadi gejolak politik antara negara-negara tersebut, dengan gerakan nasionalis Nahrawi pimpinan Front Polisario yang menyatakan dirinya sebagai pimpinan Sahara Barat, yang dikenal dengan Republik Demokratik Arab Sahrawi. Republik Demokratik Arab Sahrawi ini adalah nama lain dari negara Sahara Barat, yang dibentuk oleh penduduk suku asli Sahara Barat dan dideklarasikan pada 27 Februari 1976. Sejak itu, mereka memulai perjuangan untuk merebut tanah airnya, dan berusaha meraih kemerdekaan penuh dari kontrol Maroko dan Mauritania. Dalam proses pertikaian tersebut, Mauritania menarik klaimnya atau mundur pada tahun 1979, sementara Maroko masih mengamankan kendali de facto atas sebagian besar wilayah Sahara Barat, yang selama ini telah dikelola dan diperjuangkannya. Meski perjanjian gencatan senjata telah dicapai masing-masing pihak sejak 1991, namun pengaruh kepentingan politik negara adidaya seperti Amerika Serikat dan sekutunya, masih menjadi salah satu yang menghalangi kemerdekaan penuh dan pengakuan dunia atas negara ini. Hingga sekarang, perjuangan untuk kedaulatan penuh Sahara Barat masih terus berproses di sidang Majelis Umum PBB, membuat negara Sahara Barat belum bisa diakui sepenuhnya oleh dunia internasional. Meski demikian, Sahara Barat atau Republik Demokratik Arab Sahrawi ini, secara bertahap telah mendapatkan dukungan penuh dari sebagian besar negara anggota PBB terutama negara-negara di Afrika, sebagai pemerintahan resmi di Sahara Barat. Laayoune atau El Aaiún adalah kota terbesar yang menjadi ibu kota negara Sahara Barat, dengan dinding pasir yang membatasinya dengan Maroko. Hanya sekitar 20% wilayah Sahara Barat ini yang dikuasai oleh Republik Demokratik Arab Sahrawi, sedangkan 80% sisanya dikelola oleh negara tetangganya, Maroko.
Negara yang memiliki bendera sekilas mirip bendera Palestina ini, termasuk negara Islam terkecil di dunia dan paling jarang penduduknya. Memiliki luas wilayah sekitar 266.000 km persegi atau setengah luas Pulau Sumatera, dengan populasi penduduk hanya lebih kurang 590.000 jiwa, sehingga tidak mengherankan jika negara ini memiliki suasana yang terkesan sepi dan lengang. Berdasarkan etnisnya, suku mayoritas di Sahara Barat adalah suku Sahrawi, yang dalam bahasa Arab berarti gurun Sahara atau penduduk Sahara. Suku ini merupakan keturunan dari Arab Hassani, Berber Sanhaji, dan penduduk Afrika Barat. Suku Sahrawi secara tradisional menjalani kehidupan nomaden sebagai pedagang di wilayah gurun, yang membentang dari Maroko Selatan hingga lembah-lembah Niger dan Senegal. Suku ini tinggal di wilayah Sahara Barat, Maroko Selatan, sebagian Mauritania, dan perbatasan barat daya Aljazair. Budaya suku Sahrawi merupakan campuran dari budaya Arab dan Afrika asli, dan sebagian besar dari mereka berbicara dalam dialek bahasa Arab Hassaniyah. Islam merupakan agama mayoritas di Sahara Barat, dengan jumlah pemeluknya mencapai hampir 100% dari total populasi. Umat Muslim di Sahara Barat ini sebagian besarnya adalah Sunni. Bahkan, bagi seluruh rakyat Sahara Barat, Islam merupakan agama wajib negara dan tidak ada hukum yang boleh melanggar prinsip syariah. Konstitusi Sahara Barat bahkan memutuskan promosi agama apapun selain Islam adalah ilegal dan melarang perilaku yang bertentangan dengan akhlak Islam. Menurut sejarahnya, agama Islam pertama kali masuk ke Sahara Barat pada sekitar abad ke-8, yang dibawa oleh para imigran dan pedagang dari Arab. Sejak saat itu, agama Islam mulai berbaur dan diterima oleh penduduk setempat, serta berkembang dengan pesat di wilayah ini. Salah satu masjid terkenal di Sahara Barat adalah Masjid Agung Layon, yang terletak di alun-alun pusat kota dan dikelilingi oleh pohon palem. Namun sayangnya, terdapat aturan untuk non-muslim tidak diperbolehkan untuk memasuki masjid ini. Bertahun-tahun sejak gejolak politik dan perang di Sahara Barat berakhir, banyak negara tetangga menolak pemerintahan Maroko atas Sahara Barat. Negara-negara yang menolak tersebut berusaha memperluas hubungan diplomatiknya dengan Republik Demokratik Arab Sahrawi yang diwakili oleh Front Polisario. Sebaliknya, ada juga negara-negara lain utamanya Amerika Serikat dan Uni Eropa yang mendukung usulan Maroko untuk memberikan otonomi wilayah tersebut sebagai bagian dari negara Maroko. Sahara Barat memiliki ekonomi berbasis pasar kecil yang industri utamanya adalah perikanan, penambangan fosfat, pariwisata, dan nomadisme pastoral. Iklim gurun yang gersang di wilayah Sahara Barat membuat pertanian menetap menjadi sulit, dan sebagian besar makanan harus diimpor. Pemerintah Maroko yang mengelola ekonomi Sahara Barat mengumumkan serangkaian investasi yang bertujuan untuk memacu aktivitas ekonomi di wilayah tersebut, yang diharapkan dapat menjadi sumber utama lapangan kerja, pembangunan infrastruktur dan pengeluaran sosial untuk wilayah ini. Status hukum Sahara Barat yang belum terselesaikan, membuat eksploitasi sumber daya alamnya juga menjadi masalah yang diperdebatkan antara Maroko dan Republik Demokratik Arab Sahrawi. Pada bulan Desember 2013, Maroko dan Uni Eropa menyelesaikan perjanjian 4 tahun yang memungkinkan kapal-kapal Eropa untuk menangkap ikan di lepas pantai Maroko, termasuk perairan yang disengketakan di lepas pantai Sahara Barat. Hingga April 2018, otoritas Maroko dan Uni Eropa kembali merundingkan amandemen untuk memperpanjang perjanjian tersebut. Selain itu, sumber daya alam lainnya seperti minyak bumi juga menjadi masalah. Meskipun minyak belum pernah ditemukan dalam jumlah yang signifikan secara komersial, namun mengenai hak untuk mengesahkan dan mendapatkan keuntungan dari eksplorasi minyak di wilayah tersebut, juga menjadi perselisihan kedua negara. Untuk mata uang, sebagian besar yang berlaku di negara ini adalah dirham Maroko dengan kode mat. Dan untuk nilai tukar 1 dirham Maroko saat ini adalah setara dengan Rp1.590. Meski sudah lebih dari 3 dekade Sahara Barat belum mendapatkan pengakuan penuh dari internasional, negara ini tetap berusaha meyakinkan dunia
bahwa Sahara Barat atau Republik Demokratik Arab Sahrawi layak menjadi negara berdaulat yang merdeka sepenuhnya, di mana negara ini tetap menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara yang mengakui kedaulatannya, maupun negara-negara lain yang belum mengakuinya. Demikianlah penelusuran kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan serta memberikan pelajaran positif bagi kita semua. Jika ada saran atau pendapat teman-teman, silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.